Penangkapan Wisnu Wardana, mantan Ketua DPRD Surabaya periode 2009-2014 Rabu pagi berlangsung dramatis. Buronan kasus korupsi pengalihan aset BUMD PT Pancawira Usaha Jatim dengan kerugian negara 11 miliar rupiah itu sempat melakukan perlawanan hingga menabrak motor petugas. Seperti inilah proses penangkapan Wisnu Wardana, mantan Ketua DPRD Surabaya periode 2009-2014 yang dilakukan oleh tim intelijen dan Pitsus Kejari Surabaya di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, Rabu pagi. Wisnu ditangkap di dalam mobil Sigra dengan nomor polisi M1732HG yang dikendarai oleh anaknya. Bahkan saat sepeda motor anggota melakukan penghadangan, Wisnu pun sempat melakukan perlawanan dengan menabrak motor anggota hingga rusak parah. Saat dilakukan penangkapan, Wisnu mengenakan jaket, topi, dan masker. Wisnu ditetapkan sebagai buron pada tanggal 24 September 2018 lalu sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 1084K/Pidus 2018. Ia dinyatakan terlibat tindak pidana korupsi pengalihan aset BUMD PT Pancawira Usaha Jatim dengan kerugian negara mencapai 11 miliar rupiah. Atas kasus ini, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, dengan uang pengembalian sebesar 1 miliar rupiah lebih. Kita masukkan yang bersangkutan untuk menjalani pidana penjara sesuai dengan putusan Mahkamah Agung selama 6 tahun. Harus membayar uang pengganti sebesar 1.566.000.000 lebih. Usai penangkapan dan pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Surabaya selama 1 jam, Wisnu Wardana langsung dibawa ke Lapas Porong untuk menjalani hukuman penjara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca penangkapan paksa terpidana kasus penjualan aset PT Pancawira Usaha Wisnu Wardana, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Wida Subianto di kota Surabaya. Selamat pagi Wida. Wida, bagaimana perkembangan terkini pasca penangkapan paksa mantan Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardana pada Rabu pagi? Ya, Dea dan juga Rian. Jadi ini cukup dramatis ya kemarin yang terjadi di Surabaya atau di Rabu pagi, tepatnya di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya. Mantan Ketua DPRD 2009 sampai 2014, Wisnu Wardana, ini ditangkap dengan cukup dramatis ya, dipimpin langsung oleh pimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya. Ini sempat melakukan perlawanan dengan terus melaju di kawasan Jalan Kenjeran Surabaya, meskipun pihak dari Kejaksaan Negeri Surabaya, ada dari tim intelijen dan juga pidana khusus, ini sudah menghadang dengan sepeda dan juga satu mobil. Sepeda motor pun sudah ditaruh di bawah, namun ternyata mobil yang dikendarai oleh Wisnu Wardana dan juga keluarganya masih terus saja melaju hingga akhirnya posisi dari sepeda ini terus di bawah. Dan sebenarnya untuk proses berikutnya ini cukup cepat saya lihatnya ya, sesudah ditangkap di kawasan Kenjeran Surabaya, Wisnu Wardana langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Surabaya. Ini juga tidak memakan waktu yang cukup lama, 1 jam saja pemeriksaan. Wisnu langsung dibawa ke Lapas Porong Sidoarjo untuk menjalani hukumannya. Sesuai dari putusan Mahkamah Agung nomor 105 Pitsus 2018, ini Wisnu Wardana harus menjalani hukuman penjara selama 6 tahun, kemudian denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Ini kalau kita merunut dari kasusnya, sebenarnya memang putusan MA ini cukup jauh dibandingkan dari putusan sidang pertama, ini di Tipikor Surabaya ini menjatuhkan 3 tahun penjara. Kemudian Wisnu Wardana ini melakukan banding ke Pengadilan Tinggi dan divonis 1 tahun penjara. Kemudian Kejaksaan Negeri Surabaya melakukan kasasi ke MA hingga akhirnya diputus hukuman tahanan penjara selama 6 tahun, denda 200 juta, subsidiar 6 bulan. Jadi kalau dari perjalanan kasus Wisnu Wardana di meja hijau ini juga memang cukup panjang, karena kasus ini sendiri dimulai sejak tahun 2015. Kejaksaan Negeri Surabaya mengendus ada ketidaksesuaian pelepasan beberapa aset di PT
BUMD pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, Pancawira Usaha, yang terdiri dari beberapa BUMD di Provinsi Jawa Timur yang tergabung, yang bergerak di berbagai bidang, ada manufaktur, kemudian juga agrikultur dan lain sebagainya. Ini ternyata ada penyelewengan, diantaranya pelepasan aset. Dua aset yang ada di Kediri dan juga Tulungagung ini dilepas dengan nilai di bawah NJOP atau nilai jual objek pajak. Dan kasus ini cukup lama dan juga cukup menyita perhatian publik, ramai di berbagai media karena tidak hanya Wisnu Wardana, mantan ketua DPRD Kota Surabaya 2009 sampai 2014, namun juga menyeret mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang pada kasus ini pada tahun 2000 sampai 2010 ini pernah menjabat sebagai direktur dari PT Pancawira Usaha. Dan Dahlan Iskan sendiri juga tidak kalah pelik ya proses persidangannya. Di kasus pertama sempat divonis 2 tahun tahanan kota, kemudian Dahlan Iskan banding di Pengadilan Tinggi, dinyatakan bebas hingga sekarang. Dea dan Rian. Baik, terima kasih Wida Subianto tadi melaporkan langsung dari Kota Surabaya, Jawa Timur.